Firman Tuhan berjudul Christ in you, the hope of glory. Artinya Kristus di dalammu, dialah pengharapan akan kemuliaan. Ayatnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi saudara-saudara, di dalam surat Kolose ini, Paulus berbicara tentang rahasia. Rahasia Kristus, kata Paulus. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad, tetapi dinyatakan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Artinya apa? Rahasia ini tidak diketahui sebelumnya. Tidak ada yang tahu. Siapakah orang itu tidak tahu. Musa tidak mengerti. Nabi-nabi juga tidak mengerti. Tapi rahasia itu dinyatakan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Aku memberitakan rahasia Kristus yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada saudara dan saya. Dan kita harus mengerti rahasia ini. Apa rahasia ini? Saya ringkaskan saja. Ada 3 rahasia yang Paulus katakan di surat Kolose ini. Yang pertama, yaitu Paulus berbicara tentang keutamaan Kristus. Kemudian yang kedua, Kristus sebagai kepala gereja. Dan yang ketiga, yang menjadi tema pokok kita, bahwa Kristus itu diam di dalam kita gerejanya. Yang pertama, keutamaan Kristus. Di dalam surat Kolose ini, Paulus berbicara tentang keutamaan Kristus. Bahwa Kristus itu adalah yang paling utama dari segala sesuatu. Coba kita baca ayatnya, ayat 15, pasal 1, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Kita tidak tahu, tidak pernah ada orang yang melihat Allah. Kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak melihat. Lalu bagaimana Allah menyatakan diri? Yaitu lewat pribadi Kristus. Makanya dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan segala sesuatu itu diciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Segala sesuatu, baik di dunia, baik di surga dikatakan. Semua itu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Jadi dia adalah Allah pencipta. Dia bukan sekedar Allah, tapi dia pencipta segala sesuatu. Ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu, sebelum segala-galanya itu ada, dia sudah ada. Coba kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah, itulah Kristus. Jadi pertama-tama Paulus berkata Kristus atau Yesus yang sudah menjadi Kristus lewat penderitaannya. Dia menjadi Tuhan dan Kristus dikatakan. Dia adalah yang terutama. Dia adalah pencipta. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Ini rahasia yang pertama. Sebab itu saya katakan sekali Yesus tetap Yesus. Jangan goyah saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara sudah memilih Yesus, saudara percaya kepada Yesus, itu sudah pas, benar-benar mantap, yang mantap jadi orang Kristen. Saudara. Jangan goyah lagi, jangan ragu lagi, karena tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Sudah percaya Yesuslah juru selamat. Rahasia yang kedua, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Coba kita baca ayat 18, 19, dan 20. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati.
sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang kedua, rahasia yang kedua ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Paulus berkata, Kristus yang maha mulia, maha luar biasa, maha supreme, maha segala-galanya diberikan kepada gereja, saudara dan saya sebagai pemimpin gereja. Pemimpin kita. Bukan ecek-ecek, saudara-saudara. Bukan sekedar manusia super. Bukan sekedar dewa, dewi, dan segala sesuatu. Tapi pemimpin kita adalah Allah sendiri. Pencipta segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, kita punya Kristus sebagai kepala yang luar biasa. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 19, bahwa di dalam Kristus itu, Kristus adalah seluruh kepenuhan Allah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata God in full measure. Jadi Kristus itu adalah seluruh kepenuhan kealahan itu ada dalam pribadi Kristus. Kita tahu bahwa Allah kita terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Memang 3 pribadi ini masing-masing berbeda. Bukan Bapa itu adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus. Tidak, saudara. Bapa, ya Bapa sendiri. Anak, yaitu Yesus, ya Yesus sendiri. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Pribadi sendiri. Tapi 3 pribadi ini diwakili keberadaannya dan berdiam sepenuhnya di dalam Kristus. Ini rahasia, soalnya. Kalau 3 kita tahu, tapi kalau 3 jadi 1 kita bingung. Perumpamaannya seperti suami istri. Firman Tuhan berkata suami istri itu 1. 2, suami tetap suami, istri tetap istri, tetapi dikatakan suami istri itu 1 di pemandangan Tuhan. Nah ini rahasianya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi tapi 1. Makanya dikatakan Tritunggal. Tri tapi tunggal. Dan itu semua berdiam di dalam pribadi Kristus. Dan kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Kristus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Mendamaikan Allah dengan manusia melalui darahnya yang mulia. 2 rahasia. Pertama, Paulus bicara tentang keutamaan Kristus. Ini tidak dimengerti oleh siapapun juga. Oleh nabi-nabi siapapun juga tidak mengerti hal ini. Kedua, mereka bingung, lebih bingung lagi karena Kristus adalah kepala daripada gereja. Dan yang ketiga, lebih bingung lagi karena di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27, Paulus berkata bahwa Kristus itu diam di dalam kita. Dia bukan pribadi yang jauh dari kita, tapi dia diam di dalam kamu. Dia Christ in you. Kristus diam di dalam kita. Dan dikatakan itulah atau dialah pengharapan akan kemuliaan gereja. Bagaimana Kristus diam di dalam kita? Yaitu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Kristus bersemayam di dalam gerejanya. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, gereja sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Yeskiel 37. Roh Kudus itu nafas hidup. Dihembuskan, maka mayat-mayat itu bangkit kembali. Sudah jadi manusia, karena ada perkataan, ada firman diperkatakan. Ya, makanya ini kerjasama antara firman dan Roh Kudus. Firman diberitakan, maka tulang-tulang itu menyatu. Kemudian tumbuh urat-urat, tendon, ligamen, otot, dan ditutup dengan kulit. Tetapi masih berupa mayat yang tidak bisa bergerak. Baru ketika Nabi Yeskiel berkata, hai nafas hidup, datanglah. Nafas hidup dari 4 penjuru berhembus masuk dan kemudian mayat ini bangkit kembali. Hidup. Inilah gambaran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Saudara jemaat harus berharap penuh kepada Tuhan. Saudara sungguh-sungguh minta Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Kita kayak mayat hidup. Mayat tidak bisa bergerak. Christ in you. Kristus
di dalam kamu. Kristus itulah pengharapan kita. Roh Kudus yang menjadi pengharapan kita supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan gereja di zaman akhir ini. Dan kita perlu Roh Kudus. Saya mohon belas kasihan kemurahan Tuhan supaya sidang jemaat alami jamahan Roh Kudus. Roh Kuduslah kuasa yang bekerja di dalam gerejanya, yang membangkitkan gerejanya, yang memulihkan gerejanya, yang menghidupkan gerejanya. Tapi jangan lupa juga firman. Firman ini juga perkataan roh, ilham roh. Saudara lebih baca lagi, lebih mendalam lagi, lebih terbenam lagi di dalam firman Tuhan. Supaya firman dan Roh Kudus itu klop bekerja dan membangkitkan, memulihkan gereja bangkit. Itulah sebabnya maka saya katakan bahwa sebagai gereja Tuhan kita tidak boleh puas diri. Cukup sampai di sinilah, tidak bisa saudara. Kita masih jauh. Saya ingin saudara ada di dalam aliran pemulihan gereja ini. Memang semua gereja Tuhan sedang bekerja ini. Nanti kita lihat ada arus Tuhan sedang bekerja. Kita harus ada di tengah-tengah arus. Kita harus mengalir, mengikuti arus itu. Itulah yang saya akan bicarakan untuk menutup khotbah. Yehezkiel pasal 47. Kembali kita melihat Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan. Pada bagian akhir dari Yehezkiel, Yehezkiel itu mendapat sebuah penglihatan tentang bait Allah. Ini bait Allah Yehezkiel yang tidak pernah terbangun. Lain dengan bait Allah tabernakel Musa, itu ada wujudnya terbangun. Kemudian bait Allah Salomo juga didirikan oleh Salomo. Tapi bait Allah Yehezkiel ini cuma penglihatan. Tapi penglihatan ini detail. Denanya itu bisa digambar. Sangat detail. Tapi tidak pernah terbangun. Bicara tentang apa kita masih tidak mengerti. Dan di dalam penglihatan itu Yehezkiel melihat ada mata air terpancar dari mezbah menuju ke arah timur. Timur itu dalam Alkitab bicara tentang tahta Allah, saudara-saudara. Allah datang dari timur. Jadi inilah aliran Roh Kudus. Aliran Roh Kudus itu selalu membawa gereja kepada tahtanya Allah. Aliran Roh Kudus itu membawa kita mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau ada aliran lain yang membawa kita jauh dari Tuhan, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus, dia akan mengarah ke timur kepada tahta Allah. Dan Yehezkiel diberitahu, ayo Yehezkiel ukur 1000 hasta. Jalan ke timur, ikuti aliran itu sambil kamu ukur 1000 hasta. Setelah dia ukur 1000 hasta, dia lihat, oh airnya mulai agak dalam sampai di mata kaki. Kemudian dibilang, terus jalan 1000 hasta lagi. Jalan lagi terus ngikuti aliran ini sambil mengukur 1000 hasta. Sampai di 1000 hasta, aliran itu sudah mencapai lutut. Terus Yehezkiel 1000 hasta lagi sampai di pinggang. Air itu sudah sangat dalam. Dia sudah tidak bisa jalan. Dia cuma bisa berenang mengikuti aliran air. Saudara pikir apakah Tuhan sedang mengajar kita pelajaran renang? Bukan. Tapi Tuhan sedang berbicara sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sebagai gereja di akhir zaman. Yang pertama-tama saudara harus berjalan mengikuti aliran Roh Kudus ini. Kalau tidak tahu kita mau sampai di mana. Kita harus berjalan ke timur, saudara-saudara. Ke timur, ke tahta Allah. Mendekat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun juga. Saudara harus mengarah ke timur. Karena di timur ada tahtanya Allah. Dan Roh Kudus itu membawa kita berjalan terus ke timur. Dan pertama-tama sampai di mata kaki. Mata kaki itu bicara apa? Bicara tentang pimpinan Roh Kudus. Paulus bilang setiap anak Tuhan itu jalannya dipimpin Roh Kudus. Makanya saudara jangan heran. Kadang-kadang saudara mengalami hal-hal yang tidak saudara sangka. Jangan heran, jangan kaget. Kok bisa ya? Kok bisa ketemu dengan ini? Tiba-tiba ketemu ini. Tiba-tiba ini. Itu biasa dalam kehidupan orang percaya. Karena Anda di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Percayalah. Pasti akan mengalami hal demikian. Nah, kelihatannya sederhana bukan? Tapi saya yakin itu tidak sesederhana itu. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin ketemu. Amin. Seringkali kita alami itu. Karena apa? Kita dipimpin oleh roh. Karena saudara anak Allah. Amin. Saudara pasti alami pimpinan Roh Kudus. Jangan heran, jangan kaget. Bersyukurlah. Karena kita dipimpin. Roh Kudus itu memimpin mata kaki kita. Kemudian dikatakan 1000 hasta kemudian sampai di lutut. Lutut itu bicara apa saudara? Lutut itu bicara tentang kehidupan doa. Berlutut berdoa. Nah inilah pimpinan roh. Pimpinan roh itu selalu membawa saudara untuk berdoa. Ayo berdoa. Roh dan firman selalu berkata, ayo cari wajahku. Berdoa. Cuma seringkali aja kita nggak dengar. Atau kita pura-pura nggak dengar. Saudara. Jadi saudara, Roh Kudus itu membawa kita berdoa. Kalau saudara dibawa untuk berdoa, ikuti aliran roh itu. Pasti ada sesuatu. Roh Kudus membawa anak-anak Tuhan untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Lutut ditekuk, kehidupan doa dinaikkan.
Kemudian tidak sampai di situ. 1000 hasta lagi, maka air itu sepinggang. Sudah tahu pinggang itu bicara apa? Pinggang itu selalu bicara tentang kekuatan. Orang kuat tidaknya itu pinggangnya. Makanya kalau pesilat-pesilat itu pinggangnya diikat erat-erat. Supaya apa? Supaya kuat, kekuatannya di sini. Orang mau angkat besi, sabuknya besar, diikat. Di mana kekuatan saudara? Anak Tuhan harus kekuatannya mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara tidak perlu takut segala perkara. Saya katakan kepada orang-orang muda, jangan takut menghadapi tantangan. Amin. Jangan takut. Jadi anak Tuhan harus berani. Jangan takut. Tidak ada yang perlu kita takuti. Salah satu kelemahan manusia itu karena takut. Saudara. Kalau orang itu sudah takut, dia akan lemah. Tuhan beserta kita kok. Kekuatan kita ada di pinggang. Dan itu harus mengandalkan Tuhan. Paulus berkata, segala perkara aku dapat lakukan oleh Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara tidak perlu gentar di dunia ini. Hanya satu yang sudah bergentar. Kalau saudara berdosa. Kalau saudara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara gentar dan takutlah. Karena pada saat itu penyertaan Tuhan tidak menyertai kita. Tapi kalau kita benar, sudah tidak perlu takut. Tuhan akan menyertai saudara. Kekuatan ada di pinggang. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Orang itu berkata, maju terus Yeskiel. 1000 hasta lagi. Air itu sudah bukan berupa sungai yang bisa dijalani. Tapi dia sudah menjadi sungai yang tidak terarungi, saudara-saudara. Sehingga Yeskiel sudah tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa berenang mengikuti aliran sungai. Karena kalau sudah jadi sungai, ya sudah tidak bisa apa-apa bukan? Kita cuma bisa mengalir saja. Dan ini bicara tentang penyerahan diri, saudara. Tingkat kerohanian yang paling atas adalah penyerahan diri. Jadi kalau saudara dibawa kepada penyerahan diri, berarti saudara kerohaniannya mulai matang. Saudara tahu penyerahan diri itu apa? Penyerahan diri itu seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Waktu kamu masih muda Petrus, kamu mengikat pinggangmu, kamu berjalan semaumu. Tapi nanti kalau kamu sudah tua, orang lain yang akan mengikat kamu, membawa kamu ke tempat yang tidak kamu sukai. Itu penyerahan diri. Siapa orang lain itu? Roh Kudus. Sampai di satu titik kehidupan anak Tuhan, dia akan dibawa oleh Roh Kudus. Dan dia cuma bisa menyerah, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Yesus sampai di titik terakhir, dia cuma bisa ngomong, Bapak, kehendak-Mu yang jadi. Sebab itu saudara-saudara terus berjalan. Karena apa? Mengapa kok kita harus sampai di situ? Karena dikatakan bahwa di sungai itu ada kehidupan. Ketika air itu sudah menjadi sungai, dan sungai itu mengalir, dikatakan kemana sungai itu mengalir? Di situ ada kehidupan. Itu kayak laut mati. Pernah berenang di laut mati? Ngambang ya, gak ada ikan saudara. Tidak ada kehidupan. Tetapi ketika sungai itu mengalir, dikatakan di situ makhluk hidup mulai berkeriapan. Bukan cuma makhluk hidup, di tepi-tepi sungai itu mulai tumbuh tumbuhan, mulai tumbuh pohon-pohonan yang berbuah untuk kesegaran kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara mau kehidupan mengalir dalam kehidupan kita. Kita harus terus berjalan, mengikuti pimpinan Roh sampai kita tiba kepada rencana kehendak Tuhan yang sempurna bagi gerejanya. Sebagai penutup khotbah saya kutip perkataan Yohanes. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia harus bertambah-tambah terus, tapi kita berkurang-kurang. Kita harus makin hari makin dalam. Tuhan Yesus memberkati.